Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Febroviah dari Fakultas Hukum NPM 2152011115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman pada PKKMB 2021. Pada hari pertama, saya mendapatkan 2 poin. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwa Kemendikbud memberikan hak kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial di dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran nasib baik di dalam maupun di luar negeri, atau mengajar di SD dan SMP pada program kampus belajar. Yang kedua tentang etika bermedia sosial. Yang pertama, kita harus memilih, melakukan penelitian, membaca ulang, jangan sampai yang kita posting terdapat data pribadi kita ataupun data pribadi orang lain. Yang kedua, sikap kritis dan juga mau berpikir sebelum sharing konten. Yang ketiga, mencantumkan sumber pembuat karya sebagai bentuk apresiasi ketika kita memposting sesuatu yang bukan milik kita. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa yang jelas dan ringkas sehingga dapat dipahami dan sopan. Yang kelima, memajang foto dan nama pribadi sebagai identitas dalam bermedia sosial. Dan pada hari kedua, saya mendapatkan 2 poin juga. Yang pertama, etika kehidupan kampus, dan yang kedua, arti dari mahasiswa sebagai agen perubahan. Etika kehidupan kampus yaitu suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Yang kedua, arti dari mahasiswa sebagai agen perubahan, yaitu mempelajari politik dalam arti ilmu dan kebijakan, tidak berpolitik praktis. Yang kedua, mengesahkan kepekaan terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, melatih jiwa membangun mulai dari lingkungan yang kecil yang sesuai dengan tugas dan kewajiban mahasiswa. Selanjutnya pada hari ketiga yaitu materi tentang ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum. Yang pertama, seleksi dan pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Yang kedua, pembinaan karir mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum. Yang ketiga, pembinaan UKM atau Ormawa atau LK Fakultas Hukum. Yang keempat, pembinaan minat dan bakat mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum. Yang kelima, pembinaan kegiatan kompetisi, dan yang terakhir, pembinaan silaturahmi alumni. Adapun lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu BEM, DEM, Hima Perdata, Hima Pidana, Himahan, Hima HTN, Hima HI, Mahusa, Mahkamah, FOSI, dan PSDH. Pada hari keempat, terdapat materi tentang pengenalan mengenai fasilitas kampus di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ada sarana dan prasarana Fakultas Hukum memiliki 7 gedung, diantaranya yang pertama gedung A, ada 2 lantai. Lantai 1 adalah ruang kuliah S3 dan lantai 2 digunakan sebagai ruang dosen dan ruang administrasi. Yang kedua gedung B, terdapat ruang administrasi dan ruang kuliah serta ruang publikasi jurnal. Yang ketiga gedung C atau dekanat, lantai 1 sebagai ruang akademik, kemahasiswaan, laboratorium hukum, dan lantai 2 sebagai ruang para pemimpin fakultas. Yang keempat ada gedung D, lantai 1 sebagai ruang kuliah dan auditorium, dan lantai 2 sebagai ruang dosen dan administrasi hukum serta administrasi negara. Lalu yang kelima, gedung E, terdapat 4 lantai. Lantai 1 sebagai ruang guru besar dan ruang administrasi hukum internasional. Lantai 2 sebagai ruang dosen dan administrasi hukum tata negara. Lantai 3 sebagai ruang kuliah dan lantai keempat sebagai ruang aula dan ruang kuliah. Yang keenam, gedung F, lantai 1 sebagai ruang administrasi hukum keperdataan, sebagai ruang dosen dan ruang kuliah. Lantai 2 sebagai ruang administrasi magister hukum dan ruang dosen serta ruang kuliah. Yang ketujuh ada gedung IKA atau alumni, lantai 1 sebagai kantin, lantai 2 sebagai ruang sidang,
lantai 3 sebagai ruang UKM Fakultas Hukum. Lalu, Fakultas Hukum juga mempunyai fasilitas seperti musola, wifi, CCTV, student lounge, taman, dan gazebo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.